hatinya, ia ingin kebencian itu tumbuh, berakar, dan menemani Pratama hingga ajal menjemput. Keesokan harinya, kabar tentang Yusnia makin santer. Wartawan lokal menulis kisahnya di media daring. Janda terbuang pemilik minimarket dari warisan rahasia. Nama Yusnia mendadak jadi simbol kekuatan perempuan. Di pasar, orang-orang mulai membandingkannya dengan Amanda, istri baru Agus yang selama ini dianggap pamer, tapi tak banyak berbuat. "Lihat ini, Pak!" seru Pratama, dia baru bangun dari tidurnya. Agus dan Amanda baru bersiap-siap mau pergi ke kota sebelah, mengunjungi orang tua Amanda, hal rutin yang dilakukan oleh Amanda setiap bulan. Amanda mencibir, "Berita bohong kok dipercaya? Kamu percaya?" Pratama diam. Dia mendengus. Niatnya untuk bertemu Yusnia menggebu-gebu. Di tempat lain, dikasih Ibunda Mark. Yusnia duduk tenang di sudut ruang kantor kecil yang hangat, berseberangan dengan Lestari, manajer lama minimarket yang kini menjadi kepercayaannya. Meski baru saja membeli usaha itu sebulan yang lalu, Yusnia masih sering merasa canggung, seperti anak baru di hari pertama sekolah. Minimarket itu adalah investasi keduanya, selain usaha produksi aneka cemilan yang kini dipercayakan pengelolaannya kepada Dian. Lestari, dengan senyum sabarnya yang khas, adalah oase di tengah kegugupan Yusnia. Hari demi hari, ia mengajari Yusnia tentang stok barang, laporan keuangan, hingga cara menyambut pelanggan dengan hangat. Dalam diam, Yusnia bersyukur. Ia tahu, meski bisnis ini adalah miliknya, Lestari adalah pondasinya. Waktunya kebenaran bicara. Sebuah suara mengejutkan Yusnia dan Lestari yang sedang serius berbincang. Serentak mereka menoleh, di ambang pintu Pratama berdiri tegak dengan wajah dingin. Yusnia tercekat. Dadanya berdegup kencang, seperti ada genderang perang yang ditabuh di dalamnya. Pandangannya terpaku, tak percaya pada sosok yang kini berdiri beberapa langkah di hadapannya. Pratama, anak sulung yang pernah ia dekap dengan cinta, kini datang dengan wajah dingin, tatapan beku yang tak menyisakan sebersit kerinduan. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya diam yang menggantung tegang di antara mereka. Yusnia ingin bertanya, ingin tahu alasan kehadiran anaknya, tapi lidahnya keluh. Dia rindu, tapi luka dan sakit lebih mendominasi hatinya. "Saya keluar dulu, Bu," ucap Lestari pelan, hampir berbisik. Ia menunduk sopan, lalu melangkah mundur dengan hati-hati, seolah takut suara langkahnya mengganggu ketegangan yang sudah menggantung di udara. Di ambang pintu, Pratama masih berdiri kaku. Tatapannya tajam, tak sedikit pun bergerak. Keheningan di antara mereka terasa berat, nyaris menyesakkan. "Jelaskan masalah warisan itu!" Suara Pratama mengudara, lantang tapi terdengar bergetar. Cukup. Hanya dengan kalimat itu, Yusnia tahu persis kemana arah bicara Pratama. Tak perlu penjelasan panjang, tak perlu basa-basi. Nada suara putra sulungnya itu sudah seperti palu kodam berat, dingin, menghantam tepat ke dada. Pratama, anak yang dulu begitu ia banggakan, kini berdiri seperti orang asing. Matanya bukan lagi milik seorang anak yang mencari pelukan ibu, tapi sorot seseorang yang merasa dikhianati. Masalahnya bukan hanya soal harta, tapi warisan itu jadi pemicu. Pratama menganggap ibunya menyembunyikannya. Baginya, itu pengkhianatan, kebohongan yang disengaja. Satu lagi alasan untuk membenci. Yusnia ingin menjelaskan. Tapi untuk apa? Di hadapan anaknya sendiri, Yusnia merasa seperti terdakwa. Yusnia menatap wajah pria muda di hadapannya. Pria yang dulu ia dekap dengan kasih yang tak bersyarat, kini berdiri kaku seperti asing yang tak pernah mengenalnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menghapus getir di ujung lidahnya. "Jadi, kamu mendatangi Mama hanya untuk bertanya masalah warisan itu?" Tanyanya lirih, hampir berbisik, seolah suara yang lebih keras bisa memecah sisa harap yang masih tersisa. Pratama tidak menjawab.
Pandangannya tajam, namun dingin. Tak ada kehangatan di sana, hanya gugus luka yang telah membeku menjadi dendam. Gak usah banyak cakap, balasnya dingin. Gak ada mamaku di sini. Kata-katanya seperti pisau yang mengoyak dada Yusnia. Ia mengatupkan bibirnya erat, menahan gelombang perih yang mengaduk-aduk perasaannya. Sakit itu datang lagi. Aku datang memang hanya untuk bertanya. Lanjut Pratama, suaranya tegas namun getir. Tentang warisan itu, kenapa kamu sembunyikan dari kami? Yusnia memejamkan mata sejenak. Bukan soal harta yang menyesakkan dadanya, tapi luka lama yang tak kunjung sembuh, dan anak kandungnya yang kini menatapnya seolah ia tak lebih dari orang asing. Aku gak pernah merahasiakan tentang warisan itu, tapi... Kalimat Yusnia menggantung, dia tak melanjutkan ucapannya ketika mendengar seseorang mengucap salam. Pandu, lelaki yang usianya 4 tahun di atas Yusnia berdiri di belakang Pratama yang masih berdiri di ambang pintu, otomatis menghalangi siapa saja yang mau masuk ke ruangan itu. Pratama menoleh sekilas, lalu menggeser tubuhnya, memberi laluan kepada lelaki berpenampilan elegan dengan jas hitamnya yang terlihat berkelas, ditambah dengan arloji mahal yang melingkar di tangannya. Pratama yakin lelaki yang kini duduk berhadapan dengan ibunya itu bukan dari kalangan biasa. Seringai tipis terbit di bibir Pratama, dia berjalan pelan mendekat ke arah ibunya dan Pandu. Oh, aku baru paham sekarang. Berita tentang warisan itu cuma alibi untuk menutupi kedok busukmu. Hebat ya, belum juga setahun menjadi janda, sekarang sudah mempunyai pengganti papa. Berlagak alim, memakai jilbab, tapi nyatanya murahan. Suara itu meledak, mengoyak udara seperti petir yang menyambar di tengah siang terik. Yusnia sontak melongo, tubuhnya seolah kaku, matanya membulat tak percaya. Kata-kata itu kasar, tajam, dan tanpa ampun terlontar dari mulut anak kandungnya sendiri. Pratama berdiri di ambang pintu ruang tamu, wajahnya merah padam oleh emosi. Dadanya naik turun cepat menahan amarah yang nyaris tak terbendung. Pandu, pemilik lama minimarket itu terdiam membatu. Ia baru saja tiba beberapa menit lalu untuk membahas urusan penting. Sepertinya saya datang di waktu yang salah ya? Yusnia menggelengkan kepalanya dengan cepat, walau hatinya sedang berupaya menahan luka di sorot matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Kata murahan itu seperti tamparan keras yang bukan hanya melukai harga dirinya, tapi juga mengguncang hatinya sebagai seorang ibu. Pratama, suaranya nyaris tak terdengar. Ada getar yang menahan antara ingin membela diri atau memeluk anak itu dan memohon agar ia menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur menusuk. Bukannya merasa bersalah atas ucapannya, Pratama menggeram. Aku malu dilahirkan dari rahim wanita munafik sepertimu. Sok alim, sok polos tapi rendahan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Pratama bergegas pergi. Maaf, dia... Pandu tak melanjutkan kata-katanya, dalam benaknya timbul berbagai prasangka. Dia anak sulung saya, tapi, sudahlah, gak penting untuk dibahas. Saya tahu kedatangan Bapak ke sini mau membahas tawaran semalam. Yusnia berucap dengan suaranya yang bergetar. Sebisa mungkin dia berusaha bersikap biasa-biasa saja. Pandu tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, tapi lelaki itu tak mau bertanya lebih lanjut, karena menurutnya itu bukan urusannya. Semalam, Pandu menghubungi Yusnia, tujuannya untuk menawarkan salah satu toko pakaiannya yang letaknya masih satu kawasan dengan minimarket yang sekarang sudah menjadi milik Yusnia. Kata sepakat diambil, Yusnia bersedia membeli toko pakaian itu dengan sisa uangnya yang masih ada. Tak ribet dan tak ada kendala, toko pakaian itu kini berpindah tangan menjadi milik Yusnia. Kasih Ibunda Fashion sah menjadi milik Yusnia sebulan setelahnya. Kasih Ibunda Fashion Grand Opening resmi dibuka. Belanja baju murah, stylish, dan berkualitas hanya dikasih Ibunda Fashion. Spesial untuk 300 pengunjung pertama.
Dapatkan bingkisan istimewa langsung di tempat. Yuk buruan datang dan jadi yang pertama tampil kece tanpa bikin kantong kering. Natasha sedang rebahan di kamar, jari-jarinya sibuk menggulir layar ponsel tanpa tujuan. Matanya nyaris setengah terpejam saat sebuah iklan tiba-tiba muncul, mencolok dan tak biasa. Ia terpaku. Jantungnya berdebar. Nama toko di iklan itu persis seperti minimarket baru yang belum lama ini berdiri di dekat rumah. "Bang, lihat ini!" Suaranya lirih, namun syarat kecemasan. Nama tokonya sama persis kayak minimarket yang baru buka itu. Pratama yang duduk di meja belajar langsung menoleh. Ia bangkit, menghampiri adiknya dan menatap layar ponsel itu lekat-lekat. Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tak mereka duga sebelumnya. Mungkinkah ini lebih dari sekadar kebetulan? "Acaranya besok jam 9 pagi. Kita ke sana ya, Bang?" Bab ke-7. Antusiasme pengunjung memadati acara peresmian Kasih Ibunda Fashion. Sebagian besar tertarik karena iming-iming pembagian bingkisan gratis. Yusnia, sang pemilik usaha, menatap kerumunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka bisa sampai di titik ini dalam waktu yang begitu singkat, dari keterpurukan menuju harapan baru. Pratama dan Natasha datang tak lama setelah acara dimulai. Langkah mereka tegap, penampilan mereka rapi dan mencolok, seperti ingin menunjukkan bahwa hidup mereka baik-baik saja tanpa ibunya. "Selamat ya, semoga usaha Bibi nggak cepat bangkrut kayak pernikahan ibu dulu," sindir Pratama sambil tersenyum dingin. "Aku kok nggak yakin semua yang Bibi dapat ini datangnya dari warisan. Memangnya sekaya apa sih keluarga Bibi di kampung?" Tambah Natasha, menatap sang ibu tanpa empati. Dia sama sekali tak memikirkan perasaan wanita yang dulu dia panggil mama. Yusnia tersenyum kaku. Di balik sorot matanya yang lembut, hatinya kembali disayat. Tapi dia diam. Luka yang sama sudah sering datang, dan kali ini dia memilih untuk tidak membalas karena dia tahu kebencian yang mereka bawa bukan milik mereka sendiri, melainkan warisan dari seorang ayah yang tak pernah benar-benar mengenal makna cinta. Pratama dan Natasha pergi tanpa masuk ke dalam toko yang sedang dipenuhi oleh pengunjung. Mereka juga sama sekali tak berminat untuk ikut antri bingkisan sembako. Tujuan mereka datang hanya untuk memastikan kalau toko pakaian itu benar-benar milik Yusnia. Yusnia Setiani pemilik Kasih Ibunda, tapi tak tahu arti kasih, apalagi ibunda. Mengaku sukses dari warisan, padahal semua tahu kau cuma simpanan lelaki hidung belang. Uang hasil jual diri kau bungkus dengan label warisan. Menjijikan. Kalau masih punya malu, sembunyilah. Jangan ajarkan kehinaanmu sebagai pencapaian. Status itu meledak. Dalam hitungan jam, unggahan dari akun Anggara Pratama hebat menyebar cepat. Tak butuh waktu lama untuk menjadi bahan pergunjingan netizen. Beberapa mengenal Pratama sebagai anak sulung dari Yusnia Setiani, wanita yang selama ini membanggakan usaha Kasih Ibunda, yang belakangan viral karena dikabarkan dibangun dari warisan orang tua kandungnya. Namun, malam itu, narasi berubah. Bukan lagi tentang wanita mandiri dan sukses, tapi tentang ibu yang dibongkar aibnya oleh darah daging sendiri. Komentar netizen membanjiri kolom. Anaknya sendiri yang bicara, masa sih bohong? Udah lama curiga? Hidupnya terlalu mewah untuk ukuran warisan. Banyak banget om-om aneh yang sering nemenin dia di resto itu. Natasha ikut berkomentar dengan akun yang bernama Tasha Cantik Imuet. Gila, kalau benar, tega banget ya si ibu. Tapi lebih tega lagi anaknya bisa umbar begitu. Aib keluarga tuh harusnya diselesaikan, bukan dipamerin. Tapi kalau itu cara dia minta keadilan, siapa kita yang bisa nyalahin? Satu demi satu orang mulai menelusuri rekam jejak Yusnia. Video-video wawancaranya dulu, saat menangis haru menerima warisan mendadak dari ibu kandungnya, kembali diputar dan ditertawakan. Setiap kalimat manisnya kini terdengar seperti kebohongan yang didesain rapi.
Publik mulai menautkan potongan-potongan puzzle gaya hidup kekurangan Yusnia waktu dulu, lalu tiba-tiba mempunyai beberapa bisnis, kedekatannya dengan beberapa pria berusia matang, hingga keputusannya menjauhi keluarga setelah diceraikan secara tiba-tiba oleh Agus mantan suaminya. Pantas saja kalau anak-anaknya memilih memutus hubungan, mungkin karena nggak mau ikut kecipratan aib dan dosanya. Nih lihat buktinya. Akun bernama Alinda Manja berkomentar dengan video Natasha dan Pratama yang pernah viral, video pemutusan hubungan keluarga. Sementara itu, di dalam rumahnya, Yusnia gemetar. Ia membaca ulang status Pratama. Tangan gemetarnya tak mampu menahan layar ponsel yang terasa seperti bara api. Wajahnya pucat, riasan yang tadinya sempurna kini luntur oleh keringat dingin dan air mata marah yang tak tertahankan. Apa-apaan anak itu? Mengumbar aib ibunya sendiri? Dasar anak durhaka! Desisnya sambil melempar ponsel ke sofa. Ia beranjak ke cermin, menatap wajahnya. Wajahnya yang dulu kusam dan tirus kini terlihat semakin segar. Tapi di balik semua itu, kini ia hanya melihat sosok yang ditelanjangi oleh darah dagingnya sendiri. Tak ada kehormatan tersisa, hanya tatapan sinis dunia luar yang menguliti setiap sisi kehidupannya. Aku yang membesarkan mereka, aku yang menyekolahkan, aku yang rela berlapar demi mereka bisa makan dan tidur nyenyak. Sekarang begini balasannya? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri, seperti mencoba meyakinkan bahwa dirinya tetap korban. Telepon berdering. Amanda, istri baru Agus, muncul di layar. Yusnia menatapnya sebentar, lalu menekan tombol tolak. Ia tahu dunia kini sedang mengolok-oloknya, termasuk darah dagingnya sendiri. Ia buka Instagram, menggulir kolom komentar semuanya penuh caci maki. Bahkan akun bisnis kasih ibunda diserbu review buruk dengan kalimat sinis dan pedas. Kasih ibunda? Lebih cocok disebut luka anak. Ganti nama saja, kasih papi girang. Atau kasih om kantong tebal. Hati-hati loh, jangan sampai keciduk. Mana tahu kan uang dari si om hasil korupsi. Yusnia tersungkur. Mulutnya bergetar, tangisnya pecah, tapi tak ada pelukan hangat untuk menghibur. Tak ada anak yang menghapus air matanya. Di dalam kamarnya, Pratama hanya diam. Ia menatap layar ponselnya, melihat jumlah komentar dan share yang terus naik. Wajahnya datar. Dia tersenyum penuh kepuasan. Dia merasa menang. Rasa dendamnya sedikit terbalas. Dendam yang tak berlogika. Kesusahan hidup yang dialaminya bersama ibunya waktu itu menerbitkan dendam yang sampai hari ini masih belum tuntas. Orang sepertimu gak pantas lagi ku sebut mama. Gumamnya pelan. Masih di hari yang sama, Amanda membaca unggahan Pratama dengan senyum tipis di bibirnya. Wanita berwajah mulus itu duduk santai di ruang kerja rumah Agus yang baru saja selesai direnovasi. Matanya menelusuri kolom komentar, satu persatu, seperti sedang menikmati pertunjukan yang sudah lama ia tunggu. Segelas kopi hitam di tangannya tak semanis rasa kemenangan yang perlahan merayapi dada. Begitu lama kamu meremehkan aku, Yusnia. Puas kamu sekarang, suamimu kurebut, anak-anakmu berada di bawah kendaliku. Nikmati sendiri rasa diinjak-injak oleh dunia, karena ulah anak-anakmu sendiri. Gumam Amanda, setengah berbisik. Ia tahu betul betapa keras usaha Yusnia menjaga citra. Wanita itu tak pernah mau terlihat kalah. Amanda mengenal Yusnia sejak SMA. Bagi Amanda, Yusnia bukan hanya pesaing. Ia adalah ancaman yang menyamar. Bagi Amanda juga, wajah polos Yusnia hanyalah topeng, dan hari ini, lapisan topeng itu sobek. Dan tangan yang menyobeknya justru milik anak kandungnya sendiri. Itu adalah ironi yang begitu indah bagi Amanda. Tak lama kemudian, Agus masuk membawa koran pagi yang bahkan sudah memuat kutipan dari status Pratama. Kau lihat ini? Katanya pada Amanda. Amanda hanya mengangguk, lalu berkata pelan. Akhirnya anak itu bicara.
Sudah waktunya kebenaran naik ke permukaan. Agus terdiam. Dalam hatinya, ada kepedihan tersendiri melihat anak sulungnya, Pratama, meluapkan kebencian sedalam itu pada ibunya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri Yusnia memang membentuk lubang itu sendiri. Sementara itu, Natasha termenung di pojok kamarnya. Ponselnya terus bergetar, pesan masuk dari teman-temannya. Syah, ini serius. Kakakmu nulis kayak gitu di publik? Ibunya Natasha ternyata kayak gitu ya? Pantes. Gila, kamu baik-baik aja, Tasha? Rasanya nggak percaya. Sepertinya Tante Yusnia seperti itu. Tapi, kakakmu nggak mungkin bohong kan, Syah? Dengan gerakan cepat jari jemari Natasha mengetik. Seperti yang kamu lihat, memang begitu adanya. Dan tanpa berpikir panjang, ia membagikannya ke semua orang yang mengirim pesan padanya. Satu kalimat untuk menjawab semuanya. Tapi di sisi lain, dia sedikit kecewa mencoba menelepon Pratama, gagal. Kakaknya menolak semua panggilan. Di chat pun tak dibalas. Ia hanya mengetik pesan. Bang, apa nggak ada cara lain? Kamu bener, tapi apa harus gitu? Lama tak dijawab. Lalu akhirnya satu balasan muncul, dingin dan tegas. Kalau dia malu, itu bukan karena aku yang ngomong, tapi karena dia memang melakukan. Kamu kok jadi goyah sih, Syah? Kamu lupa bagaimana sengsaranya kita dulu? Hanya sekedar minta kuota ketengan pun, kita harus bersusah payah membungkus cemilan murahan itu. Natasha termenung setelah membaca balasan dari Pratama. Ia menggenggam ponselnya erat, jarinya nyaris memutih. Seketika memorinya berputar, tak bisa dicegah, menampilkan potongan-potongan masa lalu seperti layar film yang rusak, tangannya dan tangan kakaknya yang lengket oleh plastik kemasan, duduk beralas tikar lusuh di sudut kios kecil ibu mereka. Waktu itu, dia baru kelas 2 SMP dan kakaknya SMA. Setiap pulang sekolah, bukannya istirahat atau bermain seperti anak-anak lain, mereka harus duduk berjajar, membungkus aneka cemilan kiloan jadi paketan kecil, keripik singkong, stik pedas, kacang bawang. Semuanya harus selesai sebelum malam, karena besok pagi ibu akan menjualnya lagi di kios kecil yang disewanya. Yang paling menyebalkan, upah mereka bukan uang saku. Bukan juga ucapan terima kasih. Tapi kuota ketengan. Kadang 1 gigabita, kadang cuma 500 megabita. Seolah-olah itu cukup untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang dunia, tentang kehidupan di luar kota kecilnya. Kesal, malu, tapi juga entah kenapa sedikit rindu. Meski saat ini hidupnya jauh lebih mudah, ingatan itu tetap menusuk, membuatnya ingin marah. Bukan hanya pada keadaan tapi pada dirinya sendiri, yang dulu terlalu cepat ingin lari dari semua itu. Natasha terdiam. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantamnya keras. Ia tahu keluarganya tak akan pernah sama lagi. Ibunya kini diseret dari tahta sosialnya, Pratama berubah menjadi algojo kebenaran, dan dirinya sendiri terjebak dalam luka yang tak ia ciptakan, tapi harus ia rasakan. Keesokan paginya, nama Yusnia Setiani menduduki peringkat pertama trending Tapek nasional. Portal berita hiburan hingga kanal berita ekonomi menurunkan judul-judul pedas. Dibongkar anak sendiri, Yusnia Setiani diduga bangun bisnis dari uang lelaki hidung belang. Kasih ibunda atau kasih aib? Netizen soroti kehidupan Yusnia yang selama ini terkenal tegar. Pratama bicara, bukan warisan, tapi warisan luka. Wajah Yusnia terpampang di berbagai aplikasi sosial media, hingga membuat berita-berita yang lain nyaris tenggelam, semua tentang Yusnia dan kasih ibunda. Gambar, video terus berseliweran, diiringi narasi-narasi yang menusuk. Seorang anak membongkar rahasia ibunya sendiri. Di balik ketegaran dan label kesuksesan, tersimpan cerita kelam yang mencoreng citra wanita mandiri. Tayangan itu memperlihatkan cuplikan saat Yusnia diwawancarai waktu pembukaan Kasih Ibunda Fashion. Kini inspirasi itu berubah menjadi kontroversi
ketika kebenaran justru datang dari darah dagingnya sendiri. Dikasih ibunda fashion, suasana mencekam. Beberapa karyawan mulai tak masuk kerja, takut diserbu wartawan. Pengunjung membludak, seperti banjir bandang, bukan untuk berbelanja, melainkan kerusuhan. Yusnia berdiri kaku di balik rak-rak toko. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang setiap menit terbuka dan tertutup oleh orang-orang yang datang bukan untuk berbelanja, melainkan menyaksikan sisa-sisa harga dirinya runtuh. Beberapa bahkan terang-terangan merekam, berpura-pura memilih baju, lalu mengarahkan kamera ponsel ke wajahnya yang lusuh tanpa bedak. Yang mana? Kak, bajunya? Yang paling cocok buat simpanan om-om? Tanya seorang remaja perempuan sambil tertawa, mengedipkan mata pada temannya yang juga merekam. Yusnia tak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, berusaha berdiri tegak. Tapi tubuhnya gemetar, kakinya seperti lumpuh. Tak ada lagi sisa-sisa kebanggaan dari kemarin. Pujian-pujian tentang keberhasilannya memiliki usaha kini terkubur di bawah gunjingan yang memalukan. Seorang pegawai menghampiri pelan-pelan, ragu. Bu, wartawan dari TV swasta minta wawancara. Mau ditemui sekarang? Yusnia menoleh. Wajahnya kaku. Ia menggeleng. Bilang saya nggak ada. Pegawai itu pun segera mundur, lalu melangkah keluar, membawa pesan penolakan. Namun kamera tetap menyorot pintu. Beberapa wartawan mulai berkerumun, sebagian berteriak memanggil nama Yusnia, meminta klarifikasi. Di dalam ruang belakang toko, Yusnia terduduk lemas. Telepon genggamnya sudah kehabisan baterai sejak pagi, tapi rasanya lebih baik begitu. Setidaknya, ia tak perlu membaca lagi ribuan komentar yang menusuk. Tangisnya mengering. Kini yang tersisa hanya kehampaan. Ia menatap sekeliling ruangan, penuh stok pakaian yang baru saja dikirim beberapa hari lalu. Harapan yang sempat ia rajut kini hanya terasa seperti kain lusuh yang siap dibuang. Pintu ruang belakang tiba-tiba diketuk. Boleh masuk? Suara itu tenang, seorang perempuan. Yusnia mengenali suara itu. Tika, dia adalah karyawan paling lama sejak toko itu mulai buka. Yusnia tahu hal itu dari Pandu, pemilik lama toko itu. Masuk aja, Tik. Lirih Yusnia. Tika masuk dengan wajah cemas. Ia membawa secangkir teh manis dan sebungkus roti. Bu, ibu makan dulu ya. Seharian belum makan. Tadi Mbak Rina lihat ibu pingsan sebentar. Yusnia tersenyum lemah. Ia tak tahu kapan tepatnya ia sempat kehilangan kesadaran. Mungkin antara waktu air matanya jatuh dan hatinya hancur. Tika duduk di sampingnya. Saya percaya sama ibu. Banyak yang cuma ikut-ikutan ngerusak. Tapi kami yang tahu ibu dari awal, tahu banget gimana perjuangan ibu itu bukan buat gaya-gayaan. Kami semua saksi. Kalimat itu membuat dada Yusnia terasa sesak. Akhirnya, ia menangis lagi, bukan karena kebencian, tapi karena masih ada yang bertahan. Sementara itu, Pratama duduk di sebuah kafe bersama seorang pria berpakaian rapi dengan jas krem dan dasi merah menyala. Namanya Daniel, seorang wartawan senior yang juga pemilik kanal media yang sedang naik daun. Postinganmu itu meledak, bro. Aku bisa bantu bikin eksklusif, video klarifikasi, bahkan dokumenter, kalau kamu mau. Tapi ingat, satu langkah selanjutnya bakal lebih besar dari ini. Pratama menyeruput kopinya pelan. Saya nggak butuh terkenal. Saya cuma ingin kebenaran terkuak. Saya ingin wanita itu sadar diri. Daniel tertawa kecil. Semua orang yang bilang itu, ujung-ujungnya juga suka lampu sorot. Kamu beda, saya tahu. Tapi publik udah lapar. Sekarang waktunya kamu bikin mereka kenyang. Pratama tak menjawab. Matanya tajam menatap layar tablet yang disodorkan. Daniel menampilkan naskah wawancara yang sudah disusun rapi. Judulnya, Dia Bukan Ibuku, Tapi Dia Aib dan Sengsaraku. Di tempat lain,
Natasha berdiri di depan cermin. Ia mengenakan setelan santai, kaos, dan celana pendek longgar. Ia baru saja pulang dari rumah Gita, sahabat akrabnya, wajahnya murung. Ia mengusap lipstik di bibirnya, lalu mengambil tisu. Di atas meja, ponselnya berdering. Sebuah panggilan video dari salah satu teman sekolahnya. "Sya, kamu kuat kan? Aku baru lihat berita pagi ini. Gila sih." Natasha menjawab dengan senyum palsu. "Iya, aku kuat kok." Sore itu, langit menggantung mendung. Kasih Ibunda Fashion ditutup lebih awal. Papan besar bertuliskan, sementara tutup digantungkan di pintu kaca. Beberapa pejalan kaki yang lewat masih sempat mengambil foto, seakan ingin mengabadikan momen runtuhnya seorang wanita. Yusnia berdiri di ambang pintu, menatap langit. Tika berdiri di belakangnya, membawa tas kerja. "Mau saya antar pulang, Bu?" Yusnia menggeleng. "Saya mau sendiri aja." Langkahnya pelan, menyusuri trotoar yang basah oleh gerimis. Di setiap langkahnya, ia menahan rasa antara malu, marah, kecewa, dan kehilangan. Bukan pada bisnisnya, bukan pada reputasi, tapi pada dua anak yang pernah ia peluk dengan cinta paling tulus, dan kini menjadi dua tangan yang paling menyakitkan, tangan yang seolah akan menyerangnya setiap ada celah. Dan untuk pertama kalinya, Yusnia sadar kasih seorang ibu, sekeras apapun ia berikan, tetap bisa dicabik oleh dunia. Bahkan oleh mereka yang tumbuh dari rahimnya sendiri. Tapi ia belum selesai. Langkahnya mungkin tertatih, tapi api di matanya masih menyala. Ini belum akhir. Ini baru awal dari perjalanan yang lebih sepi dan lebih jujur. 3 hari setelah badai itu meledak, toko Kasih Ibunda Fashion nyaris lumpuh. Karyawan keluar satu persatu, pengunjung bukan lagi pembeli, tapi pemburu skandal. Kamera, mikrofon, dan sorotan mata berisik menyapu setiap sudut etalase, mencari jejak aib yang tak pernah benar-benar mereka mengerti. Namun pagi itu, Yusnia muncul, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai perempuan yang tak mau dihancurkan oleh cerita yang bukan ia tulis. Ia melangkah keluar dari pintu belakang, mengenakan baju sederhana, tanpa riasan, tanpa senyum palsu. Wajahnya tak lagi menyimpan luka, hanya ketegasan yang terpancar dari sorot matanya. Jilbab hitam membingkai wajah polosnya, sederhana namun penuh wibawa. Di tangan kanannya, ia menggenggam berkas. Di tangannya yang lain, sebuah mikrofon pinjaman dari pegawai swalayan sebelah. Ia naik ke atas bangku plastik, berdiri tegak, dan menatap kerumunan. "Nama saya Yusnia Setiani, pemilik usaha Kasih Ibunda. Hari ini, saya akan bicara." Suara gaduh pelan-pelan meredam. Para wartawan mendekat. Beberapa warga mengangkat ponsel, bersiap merekam. "Ada yang bilang saya menjual diri. Ada yang bilang semua ini dibangun dari uang kotor. Hari ini saya tidak akan membela diri. Saya akan menunjukkan." Ia mengangkat berkas di tangannya. "Ini adalah surat wasiat asli dari ibu kandung saya, Laila Suprihartini, yang mewariskan kepada saya 20 hektar tanah perkebunan ini, juga akta jual beli lahan itu yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan ini, ia menunjukkan satu lagi. Ini adalah bukti jual beli minimarket dan toko ini dengan pemilik lama yang bernama Pandu Erlangga, semua bersih dan transparan." Sorakan kecil terdengar, tapi sebagian besar masih diam. "Apakah saya pernah dekat dengan pria-pria yang lebih tua? Ya, mereka adalah mentor bisnis saya. Beberapa investor. Semua ada kontraknya, semua transparan. Tapi jika kalian menyebut saya hina hanya karena saya perempuan dan berani mandiri, maka itu bukan aib saya. Itu cermin kalian." Suara Yusnia mulai bergetar, tapi matanya tetap tajam. "Anak-anak saya telah menghukum saya di depan umum. Mereka punya luka. Saya pun begitu.
Tapi tak satu pun dari kami pantas dijadikan tontonan. Maka saya mohon, berhentilah menyeret luka keluarga ini demi kesenangan kalian. Ia turun perlahan. Tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang padat. Tapi dalam keheningan itu, satu perubahan terjadi, narasi mulai bergeser. Di tempat lain, Amanda menonton video pernyataan Yusnia di layar tablet. Ia mengernyit. Dia berani bicara? Agus hanya diam. Ada rasa kagum yang tak ingin ia akui. Dia bukan perempuan yang gampang kalah. Gumam Agus. Itu dulu yang membuatku tertarik dan kagum padanya. Kalimat yang ini diucapkan oleh Agus sebatas dalam hatinya. Amanda mengepalkan jemarinya. Sementara itu, di kamar Natasha, tangis kecil pecah. Ia menonton ibunya berbicara tanpa membelah diri, tanpa memaki balik, tapi tetap berdiri. Natasha mulai bimbang, tapi rasa ego dan benci lebih mengalahkan segalanya. Di rumah Yusnia, hari telah malam. Tapi notifikasi di ponsel Yusnia belum berhenti berdenting. DM masuk dari akun tak dikenal. Saya ibu tunggal juga, terima kasih sudah berani bicara. Saya dulu juga dicap pelacur karena berjualan baju sambil bawa anak. Terima kasih Ibu Yus, Anda mewakili kami. Semoga kuat. Kami percaya pada Ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai datang, Yusnia menangis dalam kelegaan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kini ia tahu ia tak sendirian. Besok ia akan datang ke toko lagi. Bukan untuk membuka usaha, tapi membuka pintu maaf, dialog, dan masa depan. Syah! Natasha yang sedang asyik dengan ponselnya mendongak, menatap Pratama yang sedang berdiri di ambang pintu kamarnya. Kamu percaya dengan semua ini? Kalau memang benar warisan itu ada, kita seharusnya berhak untuk mendapatkannya. Natasha tertegun, dia makin dalam menatap kakaknya yang kini duduk di pinggir tempat tidurnya. Kita harus mencari tahu, hanya kakek Faizal yang tahu kebenarannya. Ucap Pratama lagi, sebelum adiknya membuka mulut untuk membalas kata-katanya. Maksudnya, Bang? Tanya Natasha penuh antusias. Besok kita pergi ke kampung kakek, kita tanya tentang warisan itu. Bab ke-8. Mobil hitam berhenti di depan rumah panggung sederhana yang tampak sudah tua. Debu beterbangan saat ban menyentuh tanah merah yang kering. Pratama turun lebih dulu, diikuti Natasha, Agus, dan Amanda yang tampak enggan melangkah. Faizal sedang duduk di kursi kayu di teras, mengasah parang. Ia menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada senyum. Tidak ada sambutan. Kek! Sapa Pratama, suaranya lumayan keras, tapi terlihat canggung gerak-geriknya. Faizal hanya mengangguk singkat. Ngapain kalian kesini? Sambil bicara ia menepis pelan tangan Pratama yang hendak menyalaminya. Agus maju selangkah, mencoba bersikap akrab. Kami ingin silaturahmi, sekaligus ada hal yang ingin kami tanyakan. Agus yang menjawab, tak ada niat untuk menyalami sang ayah mertua. Faizal menatap tajam. Silaturahmi? Setelah kalian membuang Yusnia dan mempermalukannya? Mata redup Faizal melihat ke arah Pratama dan Natasha, dua cucunya yang terakhir kali bertemu 3 tahun yang lalu. Saat pandangan Faizal jatuh ke arah Amanda, cepat-cepat lelaki berusia lanjut itu membuang pandangannya ke arah lain. Amanda tersenyum canggung. Kami datang dengan niat baik, Pak. Faizal meletakkan parangnya ke atas meja dengan keras. Kamu siapa? Jangan so akrab. Dan kalian semua. Ia menatap Pratama dan Natasha. Saya nggak kenal kalian. Natasha membeliakan matanya, begitu juga Pratama. Kami ini cucu kakek. Mana bisa kakek bilang nggak kenal dengan kami? Pratama berucap dengan suara bergetar, wajahnya tampak merah padam.
Sejak kalian memutuskan hubungan dengan Yusnia, detik itu juga kalian gak ada lagi hubungan kalian denganku. Agus menarik napas, mencoba menahan diri. Kami tidak datang untuk bertengkar. Kami cuma ingin memperbaiki. Kalian terlambat. Potong Faizal. Sekarang pulanglah, sebelum aku benar-benar marah. Suasana jadi tegang. Pratama dan Natasha saling berpandangan, bingung harus bersikap seperti apa. Mereka tak pernah melihat Faizal semarah ini. Kami kesini hanya ingin bertanya tentang uang warisan yang... Oh, hal warisan ya? Memang benar, Yusnia menerima uang warisan dari ibu kandungnya, 12 miliar. Faizal menyahut cepat kata-kata Pratama yang belum tuntas. Sontak, Pratama dan Natasha saling pandang. Begitu juga dengan Agus dan Amanda. Tangan kanan Pratama mengepal kuat. Dia mendekap Natasha dengan tangannya yang satunya lagi, seolah sedang mengajak adiknya untuk saling memberi dukungan. Kalau begitu, kami ingin bagian kami juga berhak atas warisan itu. Ucap Pratama dengan tegas, rasa canggung dan takutnya hilang tak tersisa. Hatinya diliputi amarah tak terkira saat mendengar ucapan kakeknya, yang mengatakan kalau warisan itu benar adanya. Pratama mengira Yusnia sengaja merahasiakan dan ingin menguasai uang itu sepenuhnya. Tunggu Yusnia mati dulu. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Faizal. Pratama melangkah maju, tubuhnya gemetar menahan emosi. Apa maksud kakek? Uang itu hak kami juga. Kami ini anak-anaknya. Faizal berdiri, tubuh renta itu tetap tegak meski usianya tak muda lagi. Anak-anaknya? Anak macam apa yang tega menceraikan ibunya sendiri dari ayah kalian, lalu membuangnya seperti sampah? Kalian bahkan merayakan perpisahan itu seolah nggak ada luka sedikit pun. Natasha menggertakkan giginya. Itu bukan salah kami. Kami hanya ikut keputusan Papa. Faizal menoleh tajam ke arah Agus. Nah, itu dia dalangnya. Lelaki nggak tahu diuntung, puluhan tahun minggat, gak mikir istrimu banting tulang merawat dan membesarkan anak-anakmu. Pulang-pulang datang membawa racun, dasar pecundang kamu Gus. Bukan tanpa alasan saya pergi nggak pulang-pulang. Bukan tanpa alasan saya menceraikan Yusnia, Pak. Kalau saja dia setia dan gak berkhianat, mana mungkin saya menceraikannya? Faizal terkesima, begitu juga dengan Pratama dan Natasha. Tatapan mereka seolah ingin bertanya. Yusnia berkhianat? Faizal bertanya lirih, tapi terdengar tegas. Cerita bohong dari mana? Agus mendengus, wajahnya seperti menahan amarah. Baru sebulan saya merantau, Yusnia berkhianat dengan lelaki lain. Sakit hati saya, Pak. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menghilang. Demi membela diri, kamu rela mengarang cerita bohong, Gus. Yusnia nggak pernah berkhianat. Faizal berucap tegas. Saya nggak asal menuduh. Bukti sangat nyata dan bisa dipercaya. Ucap Agus cepat. Bukti apa? Siapa yang menyebar fitnah itu? Tanya Faizal lagi, nafasnya tersengal. Nggak perlu dibahas lagi, Pak. Sudah puluhan tahun. Yang jelas, bukan tanpa sebab saya melakukan itu. Pasti perempuan racun ini kan biang keladinya? Faizal mengarahkan pandangannya ke arah Amanda. Amanda membuka mulut, ingin membela diri, namun tak jadi. Sorot mata Faizal seperti pisau, terlalu tajam untuk dilawan dengan kata-kata. Wanita yang terlihat modis itu hanya bisa menggeram tak terima karena disebut racun oleh Faizal. Apapun itu, kami tetap berhak atas warisan itu. Kami sudah dibikin sengsara olehnya. Giliran dapat warisan mau dimakan sendiri. Seraka anak kakek yang bernama Yusnia itu. Sarkas Pratama, matanya nyalang dan wajahnya merah padam. Faizal mengepalkan kedua tangannya. Bahunya turun naik, menandakan lelaki berusia lanjut itu sedang berusaha menahan emosinya. Kami hanya ingin kejelasan masalah warisan itu, Kek.
Natasha menimpali ucapan Pratama. Nadanya lebih lunak. Kejelasan? Faizal mendekat, kini berdiri tepat di hadapan cucunya itu. Kejelasan itu sudah ada sejak dulu, Tasha. Tapi kalian menutup mata. Warisan itu milik Yusnia, bukan milik kalian. Dan selama dia masih hidup, uang itu hak Yusnia sepenuhnya. Agus kembali bersuara. Kini nada suaranya berubah menjadi lebih dingin. Tapi sebagai anak-anaknya, mereka berhak atas warisan itu. Cepat atau lambat, mereka yang akan menerima. Kenapa nggak dibicarakan dari sekarang secara kekeluargaan? Faizal tertawa pendek, sinis. Kekeluargaan? Baru sekarang kalian bicara soal keluarga? Setelah kalian menyayat hati Yusnia, mempermalukannya di depan orang banyak, setelah tahu Yusnia mendapat warisan, kalian baru menyebut keluarga. Natasha mulai menangis, air matanya jatuh tak terbendung. Kami salah, Kek. Tapi kami ingin menebusnya. Kami datang dengan niat baik. Kami ingin minta maaf, sungguh. Faizal menatapnya lama, mata tuanya bergetar, namun tak ada yang luluh di sana. Aku nggak ada urusan sama kalian. Kalau kalian merasa bersalah, itu pada Yusnia, perempuan yang sudah mengandung dan melahirkan kalian. Kalau kalian menyesal, datanglah padanya. Ya sudah aku, Kek. Sampai kapanpun, dia bukan siapa-siapanya aku. Tegas Pratama. Bang, Natasha berucap sambil mengguncang lengan kakaknya. Pratama memberi isyarat dengan tatapan matanya kepada adiknya agar tak bersuara. Amanda memegang lengan Agus, memberi kode untuk pergi. Tapi Agus diam, terpaku, rahangnya mengeras. Saya akan menempuh jalur hukum kalau perlu. Ucap Agus dengan suara menekan. Kita lihat siapa yang lebih berhak secara hukum. Faizal tak menjawab. Ia hanya meraih kembali parangnya dan duduk perlahan di kursi, lalu mulai mengasahnya lagi dengan gerakan tenang namun penuh tekanan. Silakan, panggil polisi atau siapa saja, laporkan Yusnia. Tapi jangan salahkan kami kalau satu saat nanti salah satu dari kalian yang akan terkurung di balik jeruji besi, atau bahkan mungkin kalian semua yang akan menjadi penghuni penjara. Pratama terkekeh, begitu juga dengan Agus. Kek, negara kita ini negara hukum, ada peraturannya, mereka nggak bisa sembarangan memenjarakan orang yang nggak bersalah. Faizal menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Pratama dalam-dalam. Matanya yang mulai berkabut karena dimakan usia menyimpan api yang belum padam. Kamu benar, Tama. Negara kita memang negara hukum. Dan justru karena itu, saya ingin mengingatkan kamu. Pratama dan Agus saling melirik, sedikit bingung. Kamu baru saja mencemarkan nama baik ibumu sendiri, Yusnia. Di depan umum, di rumah ini, di depan saksi. Suara Faizal dingin seperti embun pagi di pegunungan. Pratama tercekat, Agus terkesima. Kalian pikir aku yang tua renta ini buta dunia luar? Faizal berusaha lagi, badannya sedikit membungkuk, tapi dia berusaha tetap tegap dan jumawa. Setiap hari, si Anita, adik sambungnya Yusnia, memberi kabar tentang apa saja yang terjadi di luar sana, tentang prahara yang menimpa Yusnia, tentang Pratama yang menyebar fitnah dan mempermalukan ini kandungnya, hingga Yusnia terkenal sebagai simpanan lelaki hidung belang. Nafas Faizal kembang kempis, dia menjeda kalimatnya. Dengan liar dia menatap Pratama dan Agus secara bergantian. Semua itu fitnah, Tama. Dan fitnah adalah pelanggaran hukum. Apalagi kalau menyangkut kehormatan dan hak milik seseorang dengan bukti yang ada. Begitu Yusnia membuka mulut, saat itu juga kamu akan menjadi penghuni bui. Natasha terisak pelan, namun tak ada yang peduli pada tangisnya. Pratama melangkah maju, menatap Faizal dengan berani. Itu bukan fitnah. Itu kenyataan. Dia menyembunyikan warisan itu dari kami.
Yusnia nggak pernah menyembunyikan warisan itu. Tentu kalian ingat hari itu, Yusnia pulang dari kios lebih awal dari biasanya. Waktu itu dia baru saja aku kabari tentang warisan itu, dan dia langsung pulang, ingin mengabarkan berita itu, sekaligus mau mengajak kalian pulang ke sini untuk mengurusnya. Faizal menjeda kalimatnya lagi, dia tak peduli dengan Pratama yang mulai terlihat gelisah. Tapi apa yang kalian lakukan? Hah? Yusnia bahkan belum sempat bicara, tapi kalian langsung menghakimi. Agus menceraikannya begitu saja, dan kalian, darah dagingnya sendiri, malah ikut-ikutan menginjak harga dirinya. Astaga, seolah-olah dia bukan ibu yang mengandung kalian, membesarkan kalian. Sekejam itu kalian buang dia. Amanda menggigit bibir, lalu berbisik pada Agus. Kita pergi saja, ini percuma. Tapi Agus tak bergeming. Ia malah membuka ponselnya, mulai merekam. Silakan, rekam saya. Faizal berkata lantang. Pratama terlihat gelisah. Tangannya yang mengepal mulai mengendur. Jadi, kamu pikir kamu bisa bawa ibumu ke pengadilan? Faizal melanjutkan. Silakan coba. Tapi kamu juga harus siap duduk di kursi terdakwa, Tama. Ingat, jejak fitnahmu tersebar di mana-mana. Aku simpan semua yang kamu tulis dan kamu rekam itu dalam HP-ku. Jangan kamu pikir aku yang tua renta ini bodoh dan gak tahu apa-apa. Agus akhirnya menurunkan ponselnya. Kau pikir aku takut? Tantang Pratama dengan suara meninggi. Faizal menggeram kesal. Aku tahu kamu bukan takut, tapi kamu bodoh. Itu masalahmu dari dulu. Kamu pikir dunia ini milikmu sendiri. Kamu punya otak, tapi nggak punya akal. Agus melangkah mundur setengah langkah. Amanda menahan napas. Faizal menatap satu persatu wajah mereka. Silakan kalau kalian mau bawa perkara ini ke pengadilan. Tapi siap-siap kalian diadili balik karena pernyataan kalian sendiri. Dan kalau Yusnia mengizinkan, aku sendiri yang akan jadi saksi di meja hijau. Sunyi. Hanya suara burung di kejauhan yang terdengar menyayat suasana. Kita pulang. Gumam Amanda akhirnya. Agus mengangguk pelan. Pratama masih menatap Faizal dengan mata merah, tapi kini tak punya daya. Mobil hitam itu akhirnya kembali melaju, meninggalkan jejak debu yang mengepul. Di teras rumah, Faizal kembali duduk, memandang kosong jauh ke depan. 3 hari setelah kunjungan ke rumah Faizal, suasana di rumah Agus kembali tegang. Di ruang kerja kecil yang dipenuhi berkas, Agus duduk dengan wajah serius memandangi selembar surat gugatan yang baru selesai diketik oleh pengacaranya. Di sebelahnya, Pratama mondar-mandir, tak sabar. Apa yakin kita mau teruskan, Pak? Kakek Faizal bukan orang biasa. Tua-tua gitu ternyata dia pintar. Dia pasti punya koneksi. Gumam Pratama, nadanya lebih gelisah dari biasanya. Agus mengangguk pelan. Sudah terlalu jauh, Tama. Harga diri Papa sudah diinjak. Yusnia harus tahu diri. Kamu ini darah dagingnya, bukan orang asing. Amanda masuk membawa 2 cangkir kopi, meletakkannya tanpa suara. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Kalau sampai ini masuk ke pengadilan, kamu yakin bisa menang? Bukti kita cuma warisan itu, dan semua masih atas nama Yusnia. Bisik Amanda. Agus menyandarkan punggung. Makanya aku siapkan gugatan perdata. Kita gugat Yusnia atas dasar penggelapan aset keluarga. Kita argumentasikan bahwa uang warisan itu semestinya menjadi harta bersama keluarga, bukan milik pribadi. Dia belum mati, Pak. Sela Natasha yang baru muncul dari balik pintu. Bukannya warisan baru bisa dibagi kalau pemiliknya meninggal? Agus menatap putrinya, nadanya mulai meninggi. Harta warisan itu hak kalian juga. Yusnia nggak bisa semena-mena. Kamu nggak mau punya banyak uang, Syah. Kamu mau ibumu itu meremehkanmu.
Lihat saja gayanya. Waktu itu dengan pongahnya dia beli minimarket, kemudian toko pakaian. Papa yakin besoknya lagi pasti akan ada yang dibelinya. Entah itu restoran, atau bahkan mungkin klinik dekat kantor polisi itu akan dibelinya juga. Natasha diam. Gadis itu meneguk salivanya. Dalam hatinya ingin menjawab kalau dia sangat butuh uang untuk membeli mobil mewah. Amanda mencoba menengahi. Sudah, jangan berdebat, kita pikirkan selanjutnya. Agus terdiam. Natasha pun diam. Lalu terdengar dering ponsel. Agus mengangkat cepat. Suara pengacara terdengar dari seberang. Pak Agus, surat gugatan sudah siap. Besok pagi kita bisa daftarkan ke pengadilan negeri. Tapi ada satu hal penting. Saya baru tahu bahwa warisan itu berasal dari wasiat tertulis almarhumah ibu kandung Bu Yusnia. Dan itu disahkan notaris. Tidak ada nama lain selain Yusnia di dokumen itu. Agus terdiam. Rahangnya menegang. Apa artinya itu? Artinya, akan sangat sulit bagi pihak Anda membuktikan bahwa itu harta bersama atau hak anak-anaknya. Apalagi kalau Bu Yusnia masih hidup. Secara hukum, uang itu sepenuhnya milik dia sampai dia meninggal atau memberikan hibah. Telepon ditutup. Sunyi mengisi ruangan. Pratama memukul meja. Jadi kita tetap gak dapat apa-apa. Agus menarik napas dalam-dalam. Kita tetap maju. Biar pengadilan yang tentukan. Amanda menggeleng, lirih. Atau justru pengadilan yang membongkar semua aib kita? Esok harinya, berita tentang gugatan Agus terhadap mantan istrinya menyebar. Media lokal mulai meliput. Judul-judul seperti anak gugat ibu kandung karena warisan memenuhi laman berita online. Dan di suatu tempat yang jauh dari gemerlap kota, Yusnia membaca berita itu sambil menggenggam surat warisan dengan tangan bergetar. Matanya berkaca-kaca. Anak-anakku, demi warisan kalian tega. Anak gugat ibu kandung, rebutan warisan 12 miliar. Yusnia menutup surat kabar itu pelan, napasnya berat. Matanya sayu, tapi bukan karena lemah. Mbak, jadi juga ke kantor notaris? Tanya Anita, dia sengaja pulang untuk mendampingi kakak tirinya. Yusnia mengangguk. Aku harus tahu apa hakku. Kalau mereka menyeretku ke pengadilan, aku nggak boleh datang dengan tangan kosong. Di dalam kantor notaris, Pak Sena, pria parubaya yang sudah mengenal keluarga mendiang ibunya, menyambut hangat. Saya sudah baca beritanya, Bu Yusnia. Sungguh menyedihkan. Tapi tenang, wasiat almarhumah ibu Anda sangat jelas. Uang itu milik Anda. Tidak ada celah hukum. Yusnia menarik napas lega. Kalau mereka tetap bersikeras, biarkan pengadilan bicara. Tapi saya bisa jadi saksi, juga pihak notaris yang mengesahkan surat warisan itu. Yusnia mengangguk. Saya akan lawan mereka. Tapi bukan untuk uang. Saya ingin martabat saya kembali. Nama saya sudah mereka seret ke lumpur. Dan yang paling menyakitkan, mereka adalah anak-anak saya sendiri. Malam harinya, di teras rumah, Yusnia duduk ditemani Anita. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Dulu aku pikir, kalau aku diam, mereka akan menyadari kesalahan. Tapi ternyata diamku dianggap lemah. Anita menggenggam tangan kakaknya. Mereka bukan sekadar salah langkah, Mbak. Mereka buta hati. Dan satu-satunya cara membuka mata mereka mungkin memang lewat jalur hukum. Yusnia tersenyum miris. Aku akan datangi pengacara besok. Aku nggak akan diam lagi. 2 hari kemudian, Yusnia resmi menunjuk pengacara perempuan muda bernama Diana, idealis dan berani. Diana membaca berkas-berkas yang dibawa Yusnia, lalu menatap klien barunya dengan mata penuh simpati dan rasa hormat. Ibu bukan hanya sedang menghadapi gugatan warisan. Ibu sedang melawan pencemaran nama baik, pelecehan martabat, bahkan kekerasan emosional dari keluarga sendiri. Kita akan buktikan semua itu di pengadilan.
Saya akan menang, bukan untuk uang, tapi untuk martabat dan harga diri saya. Sidang perdana dimulai pukul 10. Hakim yang memimpin adalah Rahima, sosok tegas dan dikenal adil. Di ruang sidang, Pratama dan Natasha duduk berdampingan, didampingi Agus dan seorang pengacara senior, Anton Jatmiko yang dikenal tajam dan agresif. Amanda duduk di bangku pengunjung, menatap sinis ke arah Yusnia. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Sidang perkara perdata gugatan warisan dengan nomor perkara 064 PDT G 2025 PNBL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pengacara Agus berdiri lebih dulu membacakan gugatan. Klien kami merasa dilangkahi haknya sebagai anak kandung dari Ibu Yusnia, di mana terdapat dana warisan dari mendiang Ibu Laila Suprihartini sebesar 12 miliar rupiah. Dana itu diperoleh dari hasil penjualan lahan milik mendiang yang diduga dikuasai sepihak oleh tergugat. Diana berdiri tenang, lalu menanggapi dengan nada jelas. Warisan tersebut adalah hibah wasiat yang secara hukum diberikan khusus kepada klien kami, berdasarkan akta notaris resmi dan sesuai dengan hukum perdata. Selain itu, kami akan menunjukkan bahwa gugatan ini mengandung motif dendam, pencemaran nama baik, dan pengabaian terhadap sejarah pengorbanan tergugat terhadap para penggugat. Hakim menatap kedua belah pihak. Sidang ini akan mencari keadilan, bukan sekadar kebenaran versi masing-masing. Apakah kedua pihak membawa dokumen awal? Diana menyerahkan akta warisan, surat keterangan hibah, bukti transaksi jual beli lahan, dan bukti jejak digital berupa printout unggahan media sosial Pratama yang menyebut ibunya dengan tuduhan tak pantas. Pihak Agus menyodorkan bukti kartu keluarga, akta kelahiran Pratama dan Natasha, dan surat pernyataan dari tetangga yang mengaku Yusnia menyembunyikan warisan. Hakim mencatat. Sidang ditunda 2 minggu untuk pembuktian lebih lanjut dan pemanggilan saksi-saksi. Di antaranya Faisal bin Ali dan Sena sebagai notaris. Suasana makin tegang. Agus terlihat gelisah, Pratama mengerutkan dahi. Diana menatap mereka, lalu membisik ke Yusnia. Pertarungan baru saja dimulai, tapi kita punya kebenaran, dan itu akan bicara sendiri. Nadira telah menghubungi notaris Sena, yang membuat surat hibah dari mendiang ibu kandung Yusnia. Dalam dokumen itu disebutkan dengan jelas bahwa warisan tersebut hanya diberikan kepada Yusnia, puteri semata wayangnya. Surat hibah itu punya kekuatan hukum, dan karena diberikan semasa hidup, anak-anak ibu tidak bisa menuntut hak waris sebelum ibu meninggal. Itu hukum. Mereka hanya mengandalkan emosi, bukan bukti. Diana mengumpulkan semua unggahan Pratama di media sosial, kalimat-kalimat sarkas, fitnah bahwa Yusnia adalah simpanannya lelaki hidung belang, dan tuduhan menggelapkan uang. Saya sudah konsultasi ke bagian pidana juga. Bila perlu, kita laporkan balik Pratama atas pencemaran nama baik. Ini akan jadi tekanan psikologis untuk mereka. Dan kita akan gunakan itu saat mediasi atau pembuktian saksi. Yusnia mengangguk. Ada ketegasan baru dalam sorot matanya. Faisal sudah siap bersaksi. Tak hanya membela Yusnia sebagai anak kandungnya, tapi juga menjelaskan apa yang terjadi pada hari perceraian itu, saat Yusnia pulang membawa kabar warisan, tapi justru diadili oleh keluarganya sendiri. Video viral tentang pemutusan hubungan keluarga itu pun juga dijadikan salah satu bukti. Selain itu, Diana menghubungi beberapa tetangga lama Yusnia yang melihat langsung perlakuan Agus dan anak-anaknya kepada Yusnia di hari itu. Saksi ini akan menunjukkan siapa sebenarnya yang membuang siapa. Pengadilan akan melihat ini bukan soal warisan. Ini soal luka dan harga diri. Diana juga menyiapkan surat penawaran mediasi, tapi dengan satu syarat. Pratama dan Natasha harus meminta maaf secara tertulis dan terbuka kepada Yusnia, serta mencabut semua tuduhan. Jika ini tidak mereka terima, itu akan menunjukkan ke pengadilan bahwa ibu terbuka untuk berdamai, asal harga diri ibu dihargai. Diana menutup map terakhirnya. Besok saya akan ke kantor pengacara Agus, menyampaikan penawaran damai itu.
Yusnia tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Saya tidak pernah punya apa-apa selain cinta buat anak-anak saya. Tapi kalau mereka ingin mengambil harga diri saya, biarlah hukum yang bicara. Dia menatap Yusnia dalam-dalam. Ibu bukan hanya klien saya. Ibu adalah wajah dari banyak perempuan yang dibuang setelah memberi segalanya. Saat kita menang, ini bukan cuma tentang ibu. Ini tentang semua perempuan seperti ibu. Bab ke-9. Agus, Pratama, Natasha, dan Amanda duduk bersama kuasa hukum mereka, Raymond, seorang pengacara muda yang dikenal ambisius dan agresif di meja sidang, di sebuah kafe yang letaknya tepat di pusat kota. Raymond baru saja membaca berkas dari Diana, penawaran damai, syarat permintaan maaf terbuka, dan pencabutan tuduhan. Astaga! Desis Amanda. Mereka pikir kita bakal berlutut dan minta maaf begitu saja. Mereka pikir kita ini nggak ada harga diri. Pratama mengepalkan tinjunya. Dia yang salah. Dia yang sembunyi-sembunyi terima warisan, terus sekarang malah minta kami minta maaf. Benar-benar nggak tahu diri perempuan itu. Saat mengucapkan kalimat itu, Pratama tak sadar bahwa dia sedang mengumpat ibunya sendiri. Natasha terdiam, matanya sayu, tapi tak bersuara. Dia tak tahu harus berkata apa, ingin sedikit protes, tapi dia tak berani karena dia merasa tak ada yang berada di pihaknya. Agus mengangkat berkas itu, membantingnya ke meja. Ini penghinaan. Mereka pikir kita takut. Kita bawa ini sampai pengadilan tertinggi kalau perlu. Raymond mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Saya sarankan untuk tidak bereaksi emosional. Tapi saya juga harus jujur, mereka punya strategi kuat. Surat hibah itu sah. Saksi mereka kuat. Dan jika sidang pidana berjalan bersamaan, reputasi kalian bisa hancur. Amanda memotong tajam. Jadi, kamu mau kita menyerah? Kamu mau kita mundur sebelum perang? Raymond mendesah. Bukan menyerah. Kita perlu ubah strategi. Serang balik dari sisi emosional. Bangun narasi bahwa Yusnia memanipulasi warisan. Kita tonjolkan bahwa dia menelantarkan anak-anaknya secara batin. Bahwa dia menyimpan uang bukan karena hak, tapi karena dendam. Pratama mengangguk cepat. Saya siap jadi saksi bahwa dia nggak pernah benar-benar jadi ibu yang peduli. Saya menderita. Saya kehilangan masa remaja saya. Saya tak pernah dibahagiakan. Dia ibu yang nggak becus menyenangkan anak-anaknya. Natasha ingin bersuara, tapi tatapan tajam Pratama membuatnya bungkam. Dia menunduk sejenak, lalu mendongak lagi setelah merasa mempunyai keberanian untuk bersuara. Bang, waktu itu Mama berjuang sendirian. Demi kita, Mama berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Semua menoleh. Amanda menatapnya tajam, namun tak berkata apa-apa. Pratama melirik adiknya dengan kecewa. Gak usah banyak drama, Tasha. Kamu gak usah turuti rasa kasihanmu itu. Apa kamu gak ingat gimana sakit hatinya kamu saat minta HP baru harus nunggu 1 tahun lagi? Harus nunggu celengan penuh. Natasha goyah lagi, begitu mendengar kata-kata Pratama. Dia tak memungkiri apa yang dikatakan kakaknya itu benar adanya. Agus berdiri. Kita lawan mereka, gimana pun caranya, kita harus menang. Raymond tersenyum tipis. Baik, kalau begitu saya akan siapkan kontra narasi. Kita akan tonjolkan bahwa warisan ini hasil bujuk rayu Yusnia terhadap ayahnya. Tapi di sini, peran ayah Yusnia sangat penting, kita harus bisa mengendalikannya. Amanda tersenyum licik. Bagus. Kalau mereka main drama, kita main lebih drama lagi. Raymond mengangguk. Dan saya akan minta semua pemberitaan dibuka, semua jejak digital disorot. Kita hancurkan simpati publik terhadap Yusnia. Kita buat dia terlihat seperti ibu penuh dendam.